Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, saya Andini dari SMK Kesehatan. Di sini saya akan melakukan tindakan di TPD 1. Apakah saya diizinkan? Iya. Terima kasih Bu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Saya perawat Andini. Di sini saya akan melakukan tindakan yang pertama yaitu memandikan pasien, yang kedua membantu ibu untuk BAB dan BAK, yang ketiga membersihkan area genitalia ibu atau vulva hygiene, yang keempat membantu ibu untuk keramas, yang kelima membantu ibu untuk menggosok gigi, dan yang keenam membantu ibu untuk memotong kuku, dan memindahkan ibu dari tempat tidur ke kursi roda, lalu membersihkan tempat tidur dan memindahkan ibu dari kursi roda ke tempat tidur. Di sini saya membutuhkan waktu selama 10 sampai 15 menit. Apakah saya diizinkan? Baik Ibu, terima kasih. Pertama-tama memakai APD atau apron. Sebelum memakai APD atau apron, cuci tangan terlebih dahulu. Keringkan dengan handuk. Yang selanjutnya adalah proses ini. Siapkan air dingin berupa resep, lalu mencuci tangan dan memakai handuk. kompres pada depan ibu pada bulan. Misalnya pada bulan. Oke, selama 15 sampai 20 menit dan diberikan 5 menit dan lihat apakah ada kendala atau tidak. Selanjutnya, cek identitas pasien dengan melihat gelangnya. Kemudian, permisi Bu, apakah Ibu benar dengan Ibu Vera? Tanggal lahir 17 Mei 2004. Baik Ibu. Sebelum melakukan tindakan, menjaga privasi pasien dengan cara menutup tirai. Selanjutnya, ganti selimut pasien dengan selimut mandi. Es batu, kemudian beri sedikit air, kemudian Ibu apakah Ibu bisa ganti cara mandi? Lalu turunkan selimut pasien dan bereskan. kemudian aduk rata. Selanjutnya instruksikan kepada pasien untuk menghadap ke arah kita. Ibu, apakah Ibu bisa menghadap ke arah saya? Bersihkan, lalu pasang perlak dan handuk di bawah pundak pasien. Setelah itu buang udara yang ada di dalam pasien, tutup kembali, kemudian menandakan apakah ada sembari membuka baju pasien sebelah kanan. Setelah itu gerak menjaga kerja, pasang, lalu arahkan pasien ke arah berbalik dari kita. Ibu, apakah Ibu bisa menghadap ke arah sana? Lalu bentangkan perlak dan handuk yang di sampingnya, sembari membuka baju pasien di sebelahnya. Dan kompres pada letakkan baju di bak motor. Posisikan pasien seperti semula, Ibu. Lalu ambil bantal yang ada di kepala pasien dan ganti dengan handuk yang besar kecil. Dan beri 30 menit untuk mengecek apakah Permisi Bu, bisa mengangkat kepala dan tidak. Setelah itu bentangkan handuk dan perlak kecil di bawah kepala pasien. tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda kematian pada pasien. Lalu bersihkan area wajah terlebih dahulu. Memberikan stimulus suara. Tanyakan kepada pasien ingin menggunakan sabun atau tidak. Yang pertama, bersihkan daerah muka pasien terlebih dahulu. Sebelum itu, tanyakan kepada pasien ingin menggunakan sabun atau tidak. Ibu, apakah Ibu ingin menggunakan sabun? Dokter mengenai tindakan selanjutnya. Basahi waslap yang berisi sabun dengan air hangat. Bersihkan dari area mata, dari hidung, pipi, dagu, telinga, leher.
Lalu lap dengan air bersih dari mata, dahi, hidung, pipi, dagu, telinga, leher. Bersihkan area wajah sebelahnya dengan metode yang sama. Lalu keringkan dengan handuk. Lalu ambil handuk dan lap kecil yang ada di bawah kepala pasien dan letakkan di bak kotor. Selanjutnya bersihkan daerah tangan pasien. Sebelum itu tanyakan kepada pasien. Selanjutnya bersihkan area dada sampai ke perut pasien. Setelah itu bersihkan daerah tangan pasien dan sebelum itu letakkan handuk di atas dada pasien. Jam 10.15 Siapkan ibu. kriteria akademi buku yang besar. Turunkan handuk mandi sampai ke area ketiga. Pernapasan tidak terasa atau tidak jatuh. Kemudian Lalu tanyakan kepada pasien ingin menggunakan sabun atau tidak. Letakkan tangan di atas handuk. Permisi ibu. Ibu, apakah ibu ingin menggunakan sabun atau tidak? Kemudian Basahi wastafel yang berisi sabun dan air hangat. ibu. Lalu bersihkan tangan dari jari-jari sampai aksila dengan gerakan memutar. Lalu bilas dengan air bersih dari jari-jari sampai aksila dengan gerakan memutar. Lalu keringkan dengan handuk. Kemudian nanti Selanjutnya bersihkan daerah sebelah tangan pasien dan juga RF-nya dengan metode yang sama. Dari jari-jari sampai aksila dengan gerakan memutar. dengan kriteria akademi dan tidak terasa. Bersihkan dengan air bersih. Pernapasan tidak terasa atau henti jantung dan pupil membesar. Keringkan dengan handuk. Juga kita kesembuhannya anak ibu. Silakan Lalu instruksikan kepada pasien untuk menaruh tangannya di samping telinga. Selanjutnya bersihkan daerah dada pasien sampai ke perut. Selanjutnya saya akan membersihkan daerah dada itu sampai ke perut. Apakah ibu ingin menggunakan sabun atau tidak? Nas, iki apa? Bukan, dia lihat ada kan? siapkan alat-alat yang digunakan. Lalu bersihkan daerah dada pasien sampai ke perut. Sebelum itu tanyakan kepada pasien ingin menggunakan sabun atau tidak. Ibu, apakah ibu ingin menggunakan sabun atau tidak? Bersihkan dada pasien menggunakan masker yang berisi sabun. Bersihkan dari atas sampai ke perut dengan gerakan zigzag. Lalu bilas dengan air bersih. Bersihkan dengan gerakan zigzag. Lalu keringkan dengan handuk. Tuh. Naikkan handuk mandi pasien dan ambil handuk yang ada di dada. Pada bagian Ambil handuk yang ada di dada dan taruh di bak kotor. Selanjutnya bersihkan daerah punggung pasien. Ibu, apakah ibu bisa berbalik ke arah saya? Bersihkan daerah punggung pasien. Sebelum itu tanyakan kepada pasien ingin menggunakan sabun atau tidak. Ibu, apakah ibu ingin menggunakan sabun atau tidak? Bersihkan punggung pasien dengan menggunakan masker yang berisi sabun. Bersihkan dari atas hingga ke pinggang pasien dengan gerakan zigzag. Lalu bilas dengan air bersih dengan gerakan zigzag. Lalu keringkan dengan handuk. Sudah itu tanyakan kepada pasien ingin menggunakan lotion atau bedak. Ibu, apakah ibu ingin menggunakan lotion? Lalu oleskan lotion ke punggung pasien sambil ditepuk-tepuk secara ringan untuk melancarkan sirkulasi darah yang ada di punggung. kemudian Setelah itu pasangkan pakaian atas pasien. itu pasien dengan selimut dan jangan lupa diberi rute jenazah. Ibu bisa berbalik ke arah sana. Lu. Lalu gulingkan dan handuk yang ada di punggung pasien ya. Letakkan dalam pasien. Ibu, apakah ibu bisa Dekat dan berikan
Ambil handuk dan perlak taruh di bawah pasangkan pakaian pasien. Bu, ini Aku barang-barangnya milik Angelis ya. posisikan pasien seperti semula. Laporan pada dokter. Iya. Turunkan handuk mandi sampai ke pinggang pasien. Selanjutnya bersihkan area kaki. Ibu, apakah ibu bisa mengukur kaki ibu? Bersihkan dari kaki yang lebih jauh. Lalu bentangkan handuk dan perlak kecil. Lalu bentangkan handuk di bawah kaki pasien. Tanyakan kepada pasien ingin menggunakan sabun atau tidak. Bersihkan kaki dengan menggunakan sabun dengan gerakan memutar dari jari-jari sampai ke lutut. Bersihkan bilas dengan air bersih dengan gerakan memutar. Lalu keringkan dengan handuk. Bersihkan kaki yang sebelahnya. Kat. Sebelum membersihkan daerah kaki, lepaskan celana pasien. Ibu, saya akan melepas celana ibu. Ini apa ikutin? Lalu letakkan di bawah kotor. Bersihkan area kaki pasien dengan bersihkan pasien dengan kakinya. Bentangkan handuk di bawah kaki pasien. Tanyakan kepada pasien ingin menggunakan sabun atau tidak. Ibu, apakah ingin menggunakan sabun atau tidak? Ambil lap yang berisi sabun, lalu bersihkan kaki pasien dari jari-jari sampai ujung kaki, sampai pangkal paha. Lalu bilas dengan air bersih dari ujung jari sampai pangkal paha. Dari pangkal paha ke ujung kaki. Mulai bersihkan iku ae wis. Mulai bersihkan iku ae. Ayo kalau langsung bersihkan. Lalu bersihkan area kaki pasien dari pangkal paha sampai ujung jari dengan gerakan memutar. Lalu bilas dengan air bersih dari pangkal paha sampai ujung kaki dengan gerakan memutar. Lalu berikan dengan handuk. Kembalikan posisi kaki pasien seperti semula. Lalu bersihkan kaki pasien yang sebelahnya dengan metode yang sama. Bersihkan dari pangkal paha sampai ujung jari dengan gerakan memutar. Lalu bilas dengan air bersih dan keringkan dengan handuk. Ambil handuk yang ada di kaki pasien dan letakkan di bak kotor. Ibu, apakah ibu ingin BAB dan BAK? Bentangkan perlak di bawah bokong pasien. Sebelum itu instruksikan kepada pasien untuk posisikan kakinya dengan posisi dorsal recumbens. Bentangkan perlak di bawah bokong. Dan masukkan urinal. Berikan pasien waktu selama 5-10 menit untuk BAB dan BAK. Setelah selesai, bersihkan dengan menggunakan botol cebok. Lalu keringkan dengan tisu dan buang tisu ke dalam urinal. Lalu ambil urinal dan perlak. Perkenalan. Perkenalan saya Novita.
Di sini saya akan melakukan tindakan yang Konsistensi BAB-nya padat, berampas, warna kuning kecoklatan. Konsistensi BAK-nya kuning kecoklatan. Nah, Lalu letakkan urinal. yang pertama-tama yaitu Setelah itu, membantu pasien untuk sulfahydin atau membersihkan area genitalia. saya akan melakukan tindakan di TPD 2 apakah diizinkan? Ya. Letakkan lembab dan handuk Bentangkan perlak. Letakkan kantong vagina di atas tempat kecil. Dekatkan alat. Tuangkan cairan NaCl ke dalam cacing yang sudah berisi kakak sejimat. Lalu bersihkan dari labia buka vagina, lalu bersihkan dari labia mayora kiri. Bersihkan dari labia mayora kanan, 1 kali usap buang. Labia mayora kiri 1 kali usap buang. Labia minora kanan 1 kali usap buang. Labia minora kiri 1 kali usap buang. Lalu setelah selesai, terakhir bersihkan dari vestibulum hingga ke anus. Setelah selesai, bereskan alat. Letakkan perlak kecil di bak kotor. Selanjutnya membantu pasien untuk memakai celananya. Ibu, saya akan membantu memakaikan celananya. Lalu ambil handuk mandi, letakkan di bak kotor dan Cek. selimut. Kemudian Yang kedua, lakukan pengecekan jari dengan cara menekan jempol Selanjutnya membantu pasien untuk keramas. cubit-cubitnya. Siapkan alat. Setelah itu, Letakkan kain pel di bawah ember. lalu melaporkan kepada dokter melalui telepon. Posisikan pasien miring ke tepi tempat tidur. Ibu, apakah ibu bisa miring? Posisikan kaki pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Novita. Di sini saya yang merawat Nyonya L. Letakkan handuk di bawah kepala pasien. Saya mengalami penurunan tingkat kesadaran. Bentangkan handuk di atas dada. Pasien Nyonya L sedang mengalami tingkat penurunan kesadaran. Tindakan apa yang harus saya lakukan sesuai proses? Terima kasih, Dok. Dan pasang talang di bawah kepala pasien dengan mengarah ke ember. Assalamualaikum, Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Novita. Di sini saya yang merawat anak ibu yang bernama Retno. Sekarang Lalu sedang mata mengalami dengan menggunakan penurunan kapas. kesadaran. Menurut dari dokter, saya disuruh Dan tutup melakukan telinga tindakan pemberian pasien. diri hangat, kompres hangat, kompres dingin, dan Setelah tes itu, serta memeriksa kedalaman vital pasien. Apakah diizinkan, Ibu? Terima kasih, Ibu. Setelah itu sisir kepala pasien. Sisir rambut
pasien dari ujung sampai ke pangkal. Lalu siram dengan air bersih. Yang pertama, tingkatkan tensi pada pasien. Buka tensi. Lalu tuangkan sampo ke rambut pasien Pada lengan pasien. sambil memijat kepala pasien agar melancarkan sirkulasi darah yang ada di kepala. Lalu guyur rambut pasien. Pasang masker di atas 3 jari 5 jari. Lalu sisir rambut pasien dari ujung sampai ke pangkal. Ambil talang dan letakkan di ember, taruh di bak kotor. Ambil kapas yang ada di mata dan telinga. Keringkan rambut pasien dengan menggunakan handuk yang ada di kepala. Ambil handuk yang ada di dada dan letakkan di bak kotor. Tanyakan kepada pasien pusing atau tidak. Ibu, apakah ibu merasa pusing atau tidak? Ambil bantal, posisikan bantal berdiri dan posisikan pasien untuk duduk. Ibu, apakah ibu bisa duduk? Lalu berikan pasien cermin dan sisir rambut pasien. Setelah itu, ambil handuk dan letakkan di bak kotor. Oke, ambil cerminnya. Setelah itu, membantu pasien untuk menggosok gigi. Berikan pasien bengkok. Letakkan handuk kecil di dada pasien. Lalu berikan pasien gelas untuk berkumur-kumur. Lalu angkat tensi. Bintara asesor untuk menggunakannya. Lalu berikan pasta gigi dan berikan sedikit air. Lalu gosokkan ke gigi pasien secara perlahan. Lalu berikan pasien gelas yang berisi air bersih untuk berkumur. Setelah selesai, bereskan alat. Pasang dia rapat di Keringkan mulut pasien menggunakan handuk yang ada di dada. Lalu ambil handuk dan letakkan di bak kotor. Setelah itu, membantu pasien untuk memotong kuku. Posisikan pasien di tepi tempat tidur. Ibu, apakah ibu merasa pusing atau tidak? turunkan secara perlahan dan tentukan pistol dan jantungnya. Letakkan handuk dan perlak kecil di atas paha pasien. Lalu letakkan baskom di atas paha pasien yang sudah berisi air hangat dan cairan lisol 3%. Tujuannya rendam kuku pasien selama 5 menit. Selama 5 menit supaya agar melunakkan kuku pasien. Setelah itu ambil baskom. Jika kuku terlihat kotor, gosok kuku pasien menggunakan sikat kuku. Setelah itu ambil baskom,
menggunakan handuk. Lalu berikan pasien bengkok, letakkan tangan di atas bengkok. Bersihkan alat. Lalu potong kuku pasien sesuai ukuran tangan pasien. Kikir kuku pasien supaya terlihat halus. Ambil bengkok, usap dengan handuk. Lalu ambil perlang dan handuk kecil. Letakkan di bak kotor. Selanjutnya bersihkan kuku kaki pasien. Bentangkan perlang dan handuk kecil di bawah kaki pasien. Ambil baskom yang sudah berisi air hangat dan cairan lisol 3%. Rendam kaki pasien agar kuku terlihat lunak. Jika kuku terlihat kotor, bersihkan kuku dengan menggunakan sikat kuku. Setelah itu ambil baskom dan keringkan dengan handuk. Letakkan bengkok di bawah kaki pasien. Lalu potong kaki kuku pasien. Kikir kuku agar terlihat halus. Setelah itu bereskan alat. Keringkan dengan handuk. Ambil handuk dan perlang kecil dan letakkan di bak kotor. Setelah itu pindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Sebelum itu tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa pusing atau tidak. Ibu, apakah ibu merasa pusing atau tidak? Kursi roda. Pastikan kursi roda sudah dengan keadaan terkunci. Lalu taruh termometer di bagian atas. Pindahkan pasien. Tangan pasien di dada pasien. Pindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Instruksikan kepada pasien untuk memegang pundak buta. Lalu pindahkan pasien secara perlahan. Instruksikan kepada pasien untuk memegang tangannya ke kursi roda. Tunggu selama 1 menit. Instruksikan kepada pasien untuk memegang kursi roda. Bersihkan termometer. Lalu bentangkan pengalas kaki yang ada di kursi roda. Setelah itu ambil selimut pasien. Jauhkan pasien dari arah tempat tidur. Pastikan kursi roda sudah keadaan terkunci. Lalu bersihkan linen. Ambil linen, perlak dan siklakan. Letakkan di bak kotor. Yang pertama sama, lalu ganti dengan spray yang baru. Selanjutnya melakukan pemasangan buli-buli panas pada pasien. Yang pertama-tama letakkan perlak dan handuk kecil. Pasang dari daerah atas dan bawah supaya terkunci. Setelah itu melakukan pemasangan buli-buli panas pada pasien. Yang pertama, bentangkan handuk dan perlak kecil di perut pasien. Bentangkan perlak dan siklakan. Lalu ambil lenset, taruh baskom di bawahnya. Kamu kemarin bukan lenset.
ya, bukan TPD 1, TPD 2. Kamu dipanggil sama Bu Mul. Iya, ngomong kamu kalau kamu itu dikasih informasi dari Nabila gitu aja. Itu suruh milih bukan TPD 1, TPD 2.